Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Sutisna, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya SDN Cikatomas. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3, akan melakukan kegiatan praktik kucing. Saya di sini sebagai observer dan ditemani dengan dua teman saya. Di sebelah kanan saya Ibu Devi Devi Astria Astria. sebagai coach dan di samping kiri saya Ibu Nona Nurjana sebagai kuci. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Arif. Alhamdulillah saya kabar baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah nih, saya juga baik nih. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan kucing ya? Iya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Nona. Oke, berhubung dengan tugas saya ya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Devi nih ya. Yang pertama mengenai praktik kucing yang kemarin nih, bagaimana kira-kira perasaannya yang kemarin? Perasaannya pastinya nervous ya Pak. Soalnya kan ini baru awal dan belum terbiasa. Jadi coaching dengan menggunakan alur tirta gitu Pak. Oke, jadi wajar ya karena itu awal-awal kita menggunakan coaching ya. Betul. Semua untuk kegiatan kali ini kegiatan kucingnya itu berjalan lancar ya. Iya. Baik nih. Untuk selanjutnya nih dalam proses coaching kali ini ya, ada beberapa kompetensi yang ingin diobservasi, diantaranya yaitu present atau kehadiran penuh. Betul. Yang kedua melihat pertanyaan yang berbobot berdasarkan dari kuci ya. Terus yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Iya. Nah, lalu kira-kira nih Bu Devi apa yang masih kurang dari yang kemarin? Kalau menurut saya yang masih kurang gitu Pak, saya itu di bagian present. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang dibicarakan oleh coach. Jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang aktif dalam mencerna ataupun menanggapi coach. Dan tentunya sulit ini ya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi intinya dalam present sama pertanyaan yang berbobot ya? Iya, awalnya dari present itu Pak. Oke, iya. Baik, ini yang terakhir ya Bu. Apa yang Ibu inginkan dari kucing kali ini? Iya, saya berharap gitu dari dari coaching hari ini saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi juga coaching. Oke, baik. Mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini berjalan lebih baik. Dan selanjutnya nih saya persilakan Ibu ya untuk melakukan coaching dengan Ibu Nonah ya. Iya. Saya nih sebagai observer nih akan mengamati proses berjalannya kucing yang Ibu lakukan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau saya akan melihat bagaimana kehadiran penuhnya dan melihat juga bagaimana apakah muncul nih pertanyaan yang berbobotnya atau tidak. Iya, siap Pak. Ya, silahkan kalau begitu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nona. Waalaikumsalam Bu Devi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, alhamdulillah baik. Bu Devi bagaimana, baik? Alhamdulillah juga ya baik. Oke, kita langsung aja ya. Kita mempunyai waktu 15 menit. Kita akan sharing di sini ya Bu Nona ya. Iya. Sebelum kita mulai, saya akan menanyakan nih bagaimana perasaan Bu Nona saat ini, adakah hal khusus yang ingin dibicarakan gitu Bu Nona? Iya, ini ya Bu, sejujurnya saya itu sedikit merasa tegang ya, karena ada beberapa hal dalam pekerjaan saya di mana saya harus mencarikan solusinya Bu terhadap itu, iya. Oh gitu ya, jadi ingin mencari solusi. Terima kasih sudah Bu Nona sudah jujur gitu, dan saya juga menghargainya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang menjelajahi solusi bagaimana yang ingin kita bahas dalam hal ini. Saya akan nanyakan ada hal khusus yang ingin dibahas dalam perbincangan kali ini Bu? Iya ada Bu, tapi mungkin nanti saja ya dalam sesi tanya jawab. Oke, iya. Begini ya Bu Nona.
dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan nih tujuan dan harapan Bu Nona dari percakapan nanti gitu. Apa? Ya, tujuan saya ini Bu ya, saya itu ingin menemukan solusi dalam meningkatkan presentasi saya di depan umum. Contoh misalkan begini Bu, ketika saya ditunjuk dalam diskusi ya, ketika saya ditunjuk sebagai presenter ataupun moderator, nah di sana saya merasa kurang percaya diri Bu. Nah dengan adanya pertemuan kali ini dengan Ibu, siapa tahu saya mendapatkan solusinya. Oke. Jadi permasalahan Ibu ini ya merasa grogi kalau berbicara di depan umum gitu ya. Ingin mencari solusinya. Oke. Dan saya juga ingin mengetahui apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan. Definisi tujuan akhir yaitu saya ingin bisa presentasi di depan umum dengan lebih percaya diri dan di mana audiens itu merasa terkesan dengan penampilan saya. Oke. Berarti ingin tampil percaya diri agar audiens itu merasa ikut aktif dalam yang seperti apa yang kita inginkan gitu, masuk ke dalam pembicaraan kita. Baik. Terus apa ukuran keberhasilan Ibu yang inginkan dari sesi coaching ini? Baik Bu, ukuran saya itu saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan juga tanpa ada rasa gugup ya Bu. Dan juga saya bisa mendapatkan umpan balik atau feedback yang positif, baik itu dari audiens ataupun kelompok lain. Oke. Jadi menginginkan adanya feedback ya, ketika audiens udah fokus kepada kita dan juga dengan percaya dirinya gitu ya. Selanjutnya gini ya Bu ya, kita identifikasi permasalahan yang Ibu hadapi dalam kesulitan di dalam presentasi. Apa itu? Kadang saya itu merasa gugup ya Bu dalam presentasi, di mana dari rasa gugup saya itu saya sering lupa apa yang akan saya sampaikan. Iya, karena kita udah nervous ya, jadi kata-katanya itu hilang. Gitu ya. Oke, betul. Coba ceritakan lebih lanjut nih, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Jadi perasaan itu bisa muncul ketika saya mau presentasi itu, rasa tegang dan takut itu selalu muncul Bu. Di mana saya itu tidak bisa konsentrasi, mungkin karena rasa gangguan itu ya. Tadi bahwa rasa tegang dan takut sehingga saya tidak merasa konsentrasi dan juga saya merasa tertekan nih. Karena apa? Karena rasa yang saya timbulkan itu. Jadi karena tertekan, kata-kata itu hilang ya. Jadi gara-gara itu blank gitu ya. Selanjutnya baik, saya paham kondisi yang Ibu alami. Terus bagaimana nih Ibu akan menghadapi situasi tersebut? Ketika saya menghadapi situasi itu ya Bu, saya akan selalu berusaha tenang, kemudian menyampaikan presentasinya, dan saya itu akan tetap berusaha sebaik mungkin bagaimana nih caranya untuk menghilangkan rasa gugup itu. Oke, jadi ada dorongan ya, ingin menghilangkan rasa tersebut biar kita ini timbul rasa percaya diri dalam presentasi gitu ya Bu ya. Baik, kita akan bersama-sama nih mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain gitu yang ingin Ibu tambahkan gitu? Ada nih Bu ya. Salah satunya itu saya ingin merasa lebih baik ketika presentasi di depan umum, dan saya juga bisa salah satunya dengan cara percaya diri saya. Harus dimunculkan. Dan bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai itu. Oke. Berarti Bu Nona itu harus ada rencana aksi nih, bagaimana untuk caranya lebih percaya diri dalam presentasi, juga membuat lebih pede lagi ya. Oke, mari sekarang saya ingin mengetahui rencana nih dan tujuan presentasi yang Ibu inginkan itu seperti apa? Rencana yang akan saya nanti laksanakan ya Bu,
Yang pertama saya akan mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik. Kemudian saya banyak berlatih, khususnya misalkan di depan kaca nih, saya harus bisa berlatih seperti itu. Dan juga saya harus mencari teori-teori tentang berbicara yang efektif itu seperti apa nih? Gitu. Oke, jadi Ibu akan menjalankan aksi itu dengan cara berlatih, gitu, mencari referensi-referensi lain ya, semisal dari YouTube dan lainnya. Itu bagus sekali ya Bu. Nah, adakah nih prioritas yang Bu Nona miliki dalam rencana aksi ini? Ya, prioritas saya itu adalah seperti yang setelah saya bilang tadi Bu, bahwa saya itu akan mempersiapkan materi sebaik mungkin dalam presentasi yang baik itu seperti apa, dan juga saya akan banyak berlatih, salah satunya tadi dengan melihat di cermin, dan kemudian saya juga percaya ya Bu bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu dapat membantu saya dalam menyampaikan presentasi yang lebih baik. Oke, jadi kita persiapkan mental juga materi ya Bu. Ya baik. Oke, terus strateginya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan Ibu ingin mencapai presentasi yang baik itu gimana? Iya. Strateginya salah satunya adalah saya akan mencari referensi materi tentang presentasi yang baik itu seperti apa, kemudian saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik gitu ya Bu. Karena dimana kalau kita menyiapkan materi-materi yang lebih menarik, pasti audiens itu akan merasa tertarik dengan kita. Nah itu salah satunya. Kemudian saya juga akan mencarikan umpan balik terhadap rekan sejawat ataupun mentor tentang hal itu. Oke, jadi intinya kita harus ada juga harus ada feedback dari audiens untuk mendukung kelancaran kita ya dalam presentasi. Oke. Bagus sekali, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksinya terstruktur dan juga fokus pada detail yang akan membantu Ibu dalam mengatasi masalah itu ya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk ke tahap tanggung jawabnya. Saya ingin menanyakan komitmennya Bu Nona nih terhadap rencana aksi ini buat siapa ini? Saya berkomitmen ya Bu, di mana saya itu harus mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Itu salah satu komitmennya. Kemudian berlatih dengan cermin dan juga mencari feedback atau umpan balik, salah satunya tadi dari teman ataupun mentor. Iya, baik sekali, itu rencana-rencana Ibu ya. Jadi Ibu akan mempertanggungjawabkannya dengan cara berlatih, juga minta dari teman feedbacknya. Oke, baik. Terus siapa saja nih yang akan membantu rencana dalam menjaga komitmen Ibu ini? Yang dapat membantu saya atau mungkin saya bisa meminta bantuan, yaitu kepada salah satunya adalah teman, mungkin itu ya Bu. Baik itu teman sejawat di sekolah ataupun teman yang setelah memahami tentang presentasi yang baik itu seperti apa, dan juga saya akan memberikan atau membantu di mana ketika saya meminta bantuan kepada teman saya, siapa tahu nanti ada umpan balik dari mereka gitu, buat mendorong presentasi yang baik yang akan saya lakukan itu. Oke, saya paham ya Bu. Berarti selain itu juga Ibu akan meminta bantuan dari teman untuk memperhatikan saling feedbacknya ya gitu. Baiklah. Nah, bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Untuk tindak lanjutnya ya mungkin saya harus banyak berlatih ya Bu. Di mana salah satunya tadi berlatih dalam presentasi yang baik itu seperti apa, kemudian mencari feedback atau umpan baliknya, dan hal itu adalah suatu hal yang untuk meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi. Nah itu, kemudian saya juga banyak berlatih, misalkan dengan berlatih di depan kaca, kemudian melakukan webinar-webinar, dan juga saya mencari referensi lain seperti dari media sosial yang lainnya. Oke, ya saya sangat senang sekali nih mendengar cerita Bu Nona hari ini. Saya juga akan menunggu nih
2 minggu yang akan datang saya akan menunggu cerita lanjutannya dari Bu Nona, dan ini sangat apresiasi sekali saya. Moga mudah-mudahan rencana aksi Bu Nona berjalan dengan baik, sukses dan selalu semangat ya Bu Nona ya. Bu Devi. Oke. Kita akhiri dengan sekian saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nona, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Devi. Iya, Alhamdulillah setelah adanya perbincangan kali ini saya jadi mendapatkan solusinya. Oke, ya. Iya, sayang juga Pak Arif. Bu Devi tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Nona. Iya, iya. Terus sebelum penutupan ya ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, menurut Bu Devi? Iya. Alhamdulillah ya Pak, tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Nona, dan alhamdulillah sesuai dengan alur tirta gitu ya. Ada menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab gitu Pak. Sehingga alur tersebut dapat menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya Pak. Oke, ya betul. Bu Devi, yang saya perhatikan juga tadi ketika diobservasi saya sudah melihat proses percakapan coachingnya itu sesuai alur tirta ya. Mulai dari tujuan itu sudah muncul, lalu identifikasi juga sudah ada, lalu merencanakan aksi sama tanggung jawabnya itu sudah terlihat, itu bagus sekali. Terus untuk present kehadiran penuh juga itu sudah kelihatan, dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga itu sudah muncul di sana ya. Iya, terima Oke, kasih terakhir Pak. nih apalagi nih yang ingin dikembangkan Ibu Devi untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya? Iya, saya akan belajar cari referensi-referensi lain dari YouTube, dari sekarang medsos. Juga saya akan berlatih agar coaching saya ini bisa lebih baik lagi gitu Pak. Siap, baik. Mudah-mudahan lebih dikembangkan lagi ya. Iya, terima kasih siap. atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.